Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Dr. Andi Hudia MPD, selaku dosen pembimbing mata kuliah belajar dan pembelajaran, dan teman-teman yang berbahagia. Sebelumnya, perkenalkan saya Reni Nurul Syahreni. Pada diskusi kali ini akan bertindak sebagai moderator dan pemateri pertama, dan rekan saya Nur Insyani Bahar sebagai pemateri kedua. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena telah memberikan kita rahmat kesehatan, keselamatan, dan kesempatan waktu sehingga kita dapat melaksanakan diskusi kita hari ini. Semoga teman-teman dan ibu dosen selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adapun topik yang akan kami bahas adalah pembelajaran yang berpijak pada teori belajar behavioristik. Baik, untuk mengefisienkan waktu, langsung saja kita masuk pada materi yang pertama. Pengertian belajar menurut pandangan teori behavioristik. Teori ini dicetuskan oleh Gage dan Berliner, yang berisi tentang perubahan tingkah laku sebagai hasil dari pengalaman. Menurut teori behavioristik, belajar adalah perubahan tingkah laku sebagai akibat dari adanya interaksi antara stimulus dan respon. Teori ini mengutamakan pengukuran, karena pengukuran merupakan suatu hal yang penting untuk melihat terjadi tidaknya perubahan tingkah laku. Proses pembelajaran menurut teori behaviorisme adalah bahwa proses pembelajaran lebih menekankan pada proses pemberian stimulus atau rangsangan dan rutinitas respon yang dilakukan oleh siswa. Inti pembelajaran dalam pandangan behaviorisme terletak pada stimulus respon. Dengan kata lain, belajar merupakan bentuk perubahan yang dialami siswa dalam hal kemampuannya untuk bertingkah laku dengan cara yang baru sebagai hasil dari interaksi antara stimulus dan respon. Seseorang dianggap telah belajar sesuatu jika ia dapat menunjukkan perubahan dari tingkah lakunya. Sebagai contoh, anak belum dapat berhitung perkalian walaupun ia sudah berusaha giat dan gurunya pun sudah mengajarkan dengan tekun. Namun jika anak tersebut belum dapat mempraktekkan perhitungan perkalian, maka ia belum dianggap belajar karena ia belum dapat menunjukkan perubahan perilaku sebagai hasil belajar. Jadi teman-teman perlu kita ketahui bahwa apa saja yang diberikan guru adalah stimulus dan apa saja yang dihasilkan siswa adalah respon. Faktor lain yang juga dianggap penting oleh aliran behavioristik adalah faktor penguatan atau yang biasa disebut dengan reinforcement. Penguatan adalah apa saja yang dapat memperkuat timbulnya respon. Bila penguatan ditambahkan, maka respon akan semakin kuat. Begitu juga bila penguatan dikurangi, respon pun akan tetap dikuatkan. Misalnya, ketika peserta didik diberi tugas oleh guru, ketika tugasnya ditambahkan, maka ia semakin giat belajarnya, maka penambahan tugas tersebut merupakan penguatan positif. Bila tugas-tugas dikurangi dan pengurangan ini justru meningkatkan aktivitas belajarnya, maka pengurangan tugas merupakan penguatan negatif dalam belajarnya. Jadi penguatan merupakan suatu bentuk stimulus yang penting diberikan atau ditambahkan atau bahkan dihilangkan atau dikurangi untuk memungkinkan terjadinya respon. Selanjutnya, prinsip-prinsip dasar pembelajaran menurut teori behaviorisme adalah yang pertama, menekankan pada pengaruh lingkungan terhadap perubahan tingkah laku. Yang kedua, menggunakan prinsip penguatan, yaitu untuk mengidentifikasi aspek paling diperlukan dalam pembelajaran untuk mengarahkan kondisi agar peserta didik dapat mencapai peningkatan yang diharapkan dalam tujuan pembelajaran. Yang ketiga, mengidentifikasi karakteristik peserta didik untuk menetapkan pencapaian tujuan pembelajaran.
Dan yang keempat, lebih menekankan pada hasil belajar daripada proses pembelajaran. Selanjutnya, aplikasi teori behavioristik dalam kegiatan pembelajaran. Aliran psikologi belajar yang sangat besar mempengaruhi arah pengembangan teori dan praktek pendidikan dan pembelajaran hingga kini adalah aliran behavioristik. Aliran ini menekankan pada terbentuknya perilaku yang tampak sebagai hasil belajar. Teori behavioristik dengan model hubungan stimulus-responnya mendudukkan orang yang belajar sebagai individu yang pasif. Aplikasi teori behavioristik dalam kegiatan pembelajaran tergantung dari beberapa hal, seperti tujuan pembelajaran, sifat materi pembelajaran, karakteristik siswa, media, dan fasilitas pembelajaran yang tersedia. Pembelajaran yang dirancang dan dilaksanakan berpijak pada teori behavioristik, memandang bahwa pengetahuan adalah objektif, pasti, tetap, dan tidak berubah. Pengetahuan telah terstruktur dengan rapi, sehingga belajar adalah perolehan pengetahuan, sedangkan mengajar adalah memindahkan pengetahuan ke orang yang belajar atau siswa. Siswa diharapkan akan memiliki pemahaman yang sama terhadap pengetahuan yang diajarkan. Artinya, apa yang dipahami oleh pengajar atau guru itulah yang harus dipahami oleh murid. Tujuan pembelajaran menurut teori behavioristik ditekankan pada penambahan pengetahuan, sedangkan belajar sebagai aktivitas mematik yang menuntut siswa untuk mengungkapkan kembali pengetahuan yang sudah dipelajari dalam bentuk laporan, kuis, atau tes. Penyajian isi atau materi pembelajaran menekankan pada keterampilan. Pembelajaran mengikuti urutan kurikulum secara ketat, sehingga aktivitas belajar lebih banyak didasarkan pada buku wajib, dengan penekanan pada keterampilan mengungkapkan kembali isi buku wajib tersebut. Pembelajaran dan evaluasi menekankan pada hasil belajar. Evaluasi menekankan pada respon pasif, keterampilan secara terpisah, dan biasanya menggunakan paper atau pensil test. Evaluasi hasil belajar menuntut satu jawaban benar. Maksudnya, bila siswa menjawab secara benar sesuai dengan keinginan guru, hal ini menunjukkan bahwa siswa telah menyelesaikan tugas belajarnya. Evaluasi belajar dipandang sebagai bagian yang terpisah dari kegiatan pembelajaran dan biasanya dilakukan setelah kegiatan pembelajaran. Teori ini menekankan evaluasi pada kemampuan siswa secara individual. Selanjutnya, langkah-langkah pembelajaran yang berpijak pada teori behavioristik akan dilanjutkan oleh rekan saya Nur Insyani Bahar. Oke, baik. Terima kasih kepada moderator yang telah memberikan saya kesempatan untuk melanjutkan presentasi. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan materi yaitu langkah-langkah pembelajaran yang berpijak pada behavioristik. Yang pembelajaran ini dikemukakan oleh Siciati dan Prasetya Irawan pada tahun 2001. Langkah-langkah pembelajaran ini juga digunakan untuk merancang pembelajaran. Nah, langkah-langkah tersebut meliputi 1. Menentukan tujuan-tujuan pembelajaran. 2. Memecah materi pembelajaran menjadi bagian kecil-kecil. Yang ketiga, menentukan materi pelajaran. Yang keempat, menyajikan materi pelajaran. Yang kelima, menganalisis lingkungan kelas yang ada saat ini termasuk mengidentifikasi pengetahuan awal siswa. Saya sedikit cerita. Pada saat saya sekolah menengah pertama, hal ini dilakukan oleh guru saya dengan cara mereka mengetes teman-teman saya termasuk saya dengan menentukan bagaimana cara kita belajar. Maksudnya itu seperti cara belajar peserta didik.
itu terbagi menjadi 3, yaitu menurut yang diajarkan visual, auditorial, dan kinestetik. Nah, visual itu merupakan cara belajar dengan cara lebih banyak melihat. Nah, yang kedua itu auditorial. Yang auditorial itu cara belajarnya dengan cara mendengarkan. Sedangkan kinestetik, cara belajarnya adalah bergerak atau lebih banyak bergerak. Selanjutnya, yang keenam, memberikan stimulus dapat berupa pertanyaan baik lisan maupun tertulis. Nah, biasanya guru mengaplikasikan hal ini seperti tanya jawab. Seperti tanya jawab secara lisan, juga tertulis seperti contohnya membuat latihan-latihan atau uji kompetensi seperti itu. Selanjutnya yang ketujuh, mengamati dan mengkaji respon yang dilakukan siswa. Yang kedelapan, memberikan penguatan atau reinforcement, yang artinya mungkin penguatan positif atau penguatan negatif ataupun hukuman. Yang ke-9, memberikan stimulus baru. Yang ke-10, mengamati dan mengkaji respon yang diberikan siswa. Yang ke-11, memberikan penguatan lanjutan atau hukuman. Dan yang terakhir, evaluasi hasil belajar atau biasa kita sebut dengan ulangan. Nah, next yaitu kita masuk kepada materi yang ketiga, analisa perilaku terapan dalam pendidikan. Nah, apa sih itu analisa perilaku terapan? Analisa perilaku terapan adalah penerapan prinsip pengkondisian operan untuk mengubah perilaku manusia, atau kadang-kadang disebut sebagai pengkondisian berperan. Hal ini merupakan metode pembelajaran yang terjadi melalui imbalan dan hukuman untuk perilaku. Melalui pengkondisian operan, asosiasi dibuat antara perilaku dan konsekuensi untuk perilaku itu. Ada 3 penggunaan analisis perilaku yang penting dalam bidang pendidikan, yaitu 1. Meningkatkan perilaku yang diharapkan. Nah, untuk ini ada 5 strategi perkondisian operan dapat dipakai untuk meningkatkan perilaku anak yang diharapkan, yaitu yang pertama, memilih penguatan yang efektif. Untuk mencari penguatan yang efektif bagi seorang anak, disarankan untuk meneliti apa yang memotivasi anak di masa lalu, apa yang dilakukan murid tapi tidak mudah diperolehnya, dan persepsi anak terhadap manfaat dan nilai penguatan. Penguatan alamiah seperti pujian lebih dianjurkan daripada penguat imbalan materi, seperti uang misalnya, atau mainan, atau permen, dan sebagainya. Nah, yang kedua, menjadikan penguat kontingen dan tepat waktu. Agar penguat dapat efektif, guru harus memberikan hanya setelah murid melakukan perilaku tertentu. Nah, jika anak menyelesaikan perilaku sasaran, contohnya misalnya mengerjakan 10 soal matematika, tapi guru tersebut tidak memberikan waktu bermain, maka anak itu mungkin saja kesulitan membuat hubungan kontingensi. Nah, yang ketiga, maksud saya, memilih jadwal penguatan terbaik. Ada 4 jadwal penguatan utama. 1. Jadwal rasio tetap, yaitu suatu perilaku diperkuat oleh sejumlah respon. Berikutnya, jadwal rasio variabel, yaitu suatu perilaku diperkuat oleh terjadi sejumlah respon, akan tetapi tidak berdasarkan basis yang dapat diprediksi. Yang berikutnya, jadwal interval atau tetap, yaitu respon tepat pertama setelah beberapa waktu akan diperkuat. Yang keempat, jadwal interval variabel, atau yang terakhir, yaitu suatu respon diperkuat setelah sejumlah variabel waktu berlalu. Nah, yang keempat, menggunakan perjanjian atau contracting. Ini merupakan menempatkan kontingensi penguatan dalam tulisan. Jika muncul problem dan anak tidak bertindak sesuai harapan, guru dapat merujuk anak pada perjanjian yang mereka sepakati. Yang kelima, menggunakan penguatan negatif secara efektif. Dalam penguatan negatif, frekuensi respon meningkat karena respon tersebut menghilangkan stimulus yang dihindari. Seorang guru mengatakan, contohnya, Vika,
kamu harus menyelesaikan PR-mu dulu di luar kelas sebelum kamu boleh masuk kelas ikut pembelajaran. Ini berarti seseorang guru menggunakan penguatan negatif. Selanjutnya, menggunakan dorongan atau prompt dan pembentukan atau shaping. Apa sih itu prompt? Prompt atau dorongan adalah stimulus tambahan atau isyarat tambahan yang diberikan sebelum respon dan meningkatkan kemungkinan respon tersebut akan terjadi. Sedangkan shaping atau pembentukan adalah mengajari perilaku baru dengan memperkuat perilaku sasaran. Nah, bila guru membimbing siswa menuju pencapaian tujuan dengan memberikan reinforcement pada langkah-langkah menuju keberhasilan, maka guru itu menggunakan teknik yang disebut shaping atau pembentukan. Nah, Frazier dalam Sri ST tahun 2006 menyampaikan penggunaan shaping untuk memperbaiki tingkah laku belajar menggunakan 5 langkah-langkah perbaikan tingkah laku belajar antara lain sebagai berikut: datang di kelas pada waktunya, berpartisipasi dalam belajar dan merespon guru, selanjutnya menunjukkan hasil-hasil tes dengan baik, mengerjakan pekerjaan rumah dan penyempurnaan atau perbaikan mungkin. Nah, hasil dari 5 komponen ini mampu memperbaiki tingkah laku, menunjukkan bahwa kehadiran masuk sekolah bertambah setelah beberapa bulan. Selanjutnya, mengurangi perilaku yang tidak diharapkan. Ketika guru ingin mengurangi perilaku yang tidak diharapkan seperti mengejek, mencela, mengganggu diskusi kelas, contohnya berkelahi atau sok pintar, yang harus dilakukan berdasarkan analisis perilaku terapan adalah 1. Menggunakan penguatan diferensial. Yang kedua, menghentikan penguatan atau pelenyapan. Yang ketiga, menghilangkan stimuli yang diinginkan. Dan yang keempat, SFA. Terima kasih. Mungkin kesimpulannya akan dijelaskan oleh moderator. Sekian dari saya. Demikianlah pemaparan materi dari kelompok kami. Adapun kesimpulan dari materi kami adalah, menurut teori behavioristik, belajar adalah perubahan tingkah laku sebagai akibat dari adanya interaksi antara stimulus dan respon. Aplikasi teori behavioristik dalam kegiatan pembelajaran tergantung dari beberapa hal, seperti tujuan pembelajaran, sifat materi pelajaran, karakteristik siswa, media dan fasilitas pembelajaran yang tersedia. Pembelajaran yang dirancang dan dilaksanakan berpijak pada teori behavioristik, memandang bahwa pengetahuan adalah objektif, pasti, tetap, tidak berubah. Ada 5 strategi pengkondisian operan dapat dipakai untuk meningkatkan perilaku anak yang diharapkan, yaitu memilih penguatan yang efektif, menjadikan penguatan kontingen dan tepat waktu, memilih jadwal penguatan terbaik, menggunakan perjanjian, menggunakan penguatan negatif secara efektif. Dan berakhirnya presentasi ini kami lanjutkan pada sesi tanya jawab di WhatsApp. Saya selaku moderator mewakili rekan saya untuk meminta maaf jika ada kesalahan baik yang disengaja maupun tidak disengaja. Terima kasih kepada teman-teman yang telah menyimak video kami sampai selesai. Mari kita tutup sesi presentasi ini dengan mengucapkan hamdalah. Alhamdulillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.